Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak butuh waktu lama sebelum dia penuh luka dan noda darah merusak jubahnya. Kemungkinan besar adalah bekas luka, tidak ada peluang baginya untuk menang sekarang setelah putra mahkota bergabung. Terlalu sulit untuk memprediksi dan bereaksi terhadap penyerangan-serangan sehingga dia mendapat puluhan luka. Suara membaik, penyergapan sukses lainnya mengakibatkan luka di kaki penakluk. Tebasan ini hampir menghancurkan mereka. Meskipun demikian, penakluk menjadi lebih ganas seperti anjing yang putus asa. Perkenalannya meledak, tidak butuh waktu lama sebelum cedera parah lainnya, satu tebasan hampir memenggal kepalanya, meninggalkan luka di belakangnya. Memperbaiki. Selanjutnya, penakluk menghentikan tusukan Sword Sovereign tetapi putra mahkota berhasil menembusnya. Ledakan. Coiling Dragon mengambil keuntungan dari ini dan membuatnya terbang dengan daging yang babak belur. Penakluk membutuhkan waktu lama sebelum bangun. Luka-lukanya membuatnya sulit untuk berdiri, sehingga membutuhkan penggunaan naga jelajah sebagai penyangga. Kerumunan yang memikirkannya saling melirik, menyadari bahwa dia sendiri tidak dapat menangani tiga lainnya dan akan mati di sini. Sayangnya, tidak ada yang mau menyelamatkannya. Beberapa orang mengenalnya tetapi mereka hanyalah kenalan. Ditambah lagi, bahkan teman-temannya tidak bisa menyelamatkannya dari ketiganya, tidak ada orang lain di generasi muda yang bisa menandingi mereka. Selain itu, mereka mewakili tiga sistem. Membantu sekarang berarti melawan sistem ini. Bahkan teman baik pun tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Dia hanya kekurangan dukungan yang kuat. Seorang tuan tua menghela napas dengan lembut. Jika penakluk memiliki latar belakang yang sama dengan tiga orang lainnya, nenek-nenek moyangnya pasti akan membantu saat ini. Nasib seekor serigala sangat mengerikan. Sepertinya putra mahkota iblis Sabre layak atas reputasinya. Senyuman cerah tidak hilang dari wajah penakluk. Saya juga mengagumi keberanian Anda, sayang sekali harganya terlalu mahal. Putra mahkota berkata dengan dingin. Tidak apa-apa, ini belum memutuskan. Penakluk berlumuran darah namun tetap santai, berjuang untuk berdiri namun tetap tersenyum dengan cara yang begitu karismatik dan menawan. Yang memalukan adalah Anda tidak memiliki semua hukum kebajikan dan harta leluhur. Naga melingkar mengguncang. Rencanamu terlalu jelas. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Penakluk tertawa dan mengguncang kepalanya. Kalau begitu aku akan mengirimmu pergi. Mata Coiling Dragon bersinar dengan niat membunuh. Jangan khawatir, hanya satu online dariku. Itu tidak akan menyakitkan. Putra mahkota menambahkan. Yang ketiga mengitari mangsanya dengan jurus pamungkas yang siap membunuh. Saya kira memiliki begitu banyak orang yang ingin membunuh saya adalah suatu kehormatan. Kata sang penakluk. Memperbaiki. Putra mahkota menghunuskan dan mengarahkan pedangnya ke arah penakluk, tidak lagi menyerang dari balik bayang-bayang. Suasana menjadi mencekam karena bisa jadi ini adalah momen terakhir sang penakluk. Pestanya sudah selesai. Tiba-tiba, suara malas memecah suasana khusyuk. Semua orang menoleh dan melihat Li Qiye terbaring di puncak yang berbeda. Ling Simo telah menemukan kursi malas entah kapan. Dia tampak sedang berjemur di tempat itu dan bahkan tidak repot-repot melihat ke arah kelompok itu sambil berbicara, masih setengah tertidur. Yang ketiga membeku sebentar sebelum balas. Menatapnya. Di masa lalu, mereka tidak akan peduli tapi ingat, dia baru saja menekan Winchester Matron, dewa sejati tingkat 8. Kata-katanya sangat berbobot sekarang. Bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Ini adalah eksistensi yang dapat menantang kaisar sejati tingkat rendah, dan mereka belum berada pada tingkat ini. Saudara Li, ini adalah kemunduran pribadi kita. Saya harap Anda tidak ikut campur. Coiling Dragon berkata dengan serius. Sword Sovereign juga tidak bisa berkata apa-apa. Sasarannya, Simo, berdiri di sana. Dia memiliki kunci untuk menemukan makam pedang tetapi dia berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, dia tidak akan berani macam-macam dengan Li Qiye sebelum benar-benar yakin akan kemenangannya. Terus, jika aku menyuruhmu pergi, lakukanlah. Li Qiye menjawab. Penonton tersenyum kecut melihat sikap mendominasi ini.
Dia sepertinya memperlakukan ketiganya sebagai makhluk tidak penting, bukan sesuatu yang bisa dilakukan banyak orang. Tentu saja, orang ini menantang pakar nomor 1 di Myriad. Ketiga bangsawan muda dan duo pedang-pedang ini tidak cukup untuk menghalanginya. Saudara Lee, bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Coiling Dragon menjadi kesal. Membunuh penakluk sekarang akan membuat mereka tenang. Memang, itulah gayaku. Li Qiye menjawab dengan jelas. Putra Mahkota dengan marah menjawab, Anda pikir Anda dapat mengatasi masalah ketiga sistem kami? Hanya 3 sistem. Li Qiye perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Putra Mahkota, intimidasi tidak ada gunanya karena aku tidak akan berani melawan semua Myriad. Penonton yang tidak menganggap ini terlalu mengejutkan karena dia juga pernah melakukannya di Insane Court. Aliansi ini sebenarnya mewakili seluruh Myriad. Saudara Lee, campur tanganmu dalam bisnis kami benar-benar. Coiling Dragon berseru. Dalam sekejap mata, kilatan pedang melintas lalu terdengar suara dentingan. Li Qiye dengan santai menghunuskan pedang besi di punggung Simo, tapi dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya atau apa yang terjadi selanjutnya. Faktanya, tatanan sebenarnya adalah bunyi dentingan sebelum kilatan pedang. Kecepatannya memecahkan tatanan waktu itu sendiri. Setelah melihat kilatan cahaya, ketiganya menjadi tegang dan ingin membalas. Sudah terlambat. Mereka merasakan sakit di bahu mereka, mengalir keluar dari luka darah mereka dan menodai jubah mereka menjadi merah. Li Qiye telah memotong dan mengembalikan pedangnya ke sarungnya bahkan sebelum mereka berpikir untuk membalas. Dia duduk di sana, tampak malas seperti biasanya. Ketiganya ketakutan dan membuat saya mundur beberapa langkah, tindakan yang tidak berguna. Setelah hasilnya menjadi jelas, para penonton tersentak dan merasakan kesemutan di kepala mereka. Apalagi yang ketiganya tidak memiliki kesempatan untuk membela diri di hadapan Li Qiye. Itu tidak ada izin dalam budidaya dan kekuasaan, kecepatannya tidak dapat diatasi. Tebasan yang tidak ada duanya tidak ada teknis dengan budidaya dan kedalaman Dao, dan terutama tidak bergantung pada kualitas harta karun, atau pedang dalam hal ini. Kecepatannya adalah fokus utama dan satu-satunya. Kecepatan yang melebihi itu sendiri memungkinkan dia untuk memutuskan rantai. Teknik dan hukum prestasi menjadi tidak berguna, hanya satu ayunan saja sudah bisa mengalahkan musuh. Tebasan teladan ini membuat semua orang merinding karena hampir melampaui semua batasan. Dalam konfrontasi langsung, bahkan seorang Ascender tidak akan berpikir mereka bisa menghentikannya. Semua tidak ada artinya sebelum memahami kreasi, kekayaan, dan kedalaman Grand Dao. Li Qiye berkata dengan jelas. Yang ketiganya memiliki ekspresi yang tegas. Bahkan putra mahkota yang telah mengembangkan seni nenek moyangnya menjadi serius dengan sedikit kesulitan. Mereka kehilangan kepercayaan diri setelah melihat tebasan itu, tidak ada cara pasti untuk menghentikan, dan kegagalan juga berarti kematian. Pergilah, aku tidak akan kembali lagi. Tebasan berikutnya akan membunuh. Li Qiye berkata dengan santai. Semua mata simpanan pada trio jenius terbaik di Myriad. Mereka memenuhi syarat untuk menjadi kaisar sejati, tetapi pilihan harus dibuat sekarang juga. Entah menyerah atau mati. Mereka saling melirik, tidak mau membiarkan penakut begitu saja. Bagaimanapun, dia sekarang hanyalah seekor ikan di piring. Kesempatan seperti ini mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Yang terburuk, mereka adalah pakar terkenal. Menyebut diri mereka tak terpecahkan mungkin berlebihan, tapi mereka tetaplah eksistensi teratas di generasi muda. Jika mereka mengakui ancaman Li Qiye sekarang di hadapan semua orang, reputasi mereka akan sia-sia, sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Lagi pula, sangat berharap jika penerus dan bahkan pemimpin suatu sistem diperlakukan seperti ini. Akhirnya, Sword Sovereign dengan dingin berkata, selalu ada hari esok. Dia memiliki keinginan untuk mundur karena dia tidak yakin menerima serangan dari Li Qiye tanpa mengalami kerusakan. Dia tidak ingin mati di tempat ini sebelum menikmati hidupnya sebagai pemimpin Swordgrave. Akan ada peluang lain untuk menjatuhkan penakluk selama mereka masih hidup. Saudara penakluk, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Coiling Dragon juga dengan enggan mundur. Putra mahkota menatap Li Qiye sebelum melompat maju dan menghilang ke cakrawala. Sword Sovereign mengembalikan pedang ke sarungnya dan merengut ke arah penakluk. Dia tidak ingin berlama-lama dan kembali ke puncaknya.
Mengucapkan retorika yang kuat tidak ada gunanya saat ini. Itu tidak bisa memaksakan keadaan, jadi diam adalah tindakan yang lebih baik. Ini berarti penakluk telah diselamatkan. Kebanyakan orang tidak menganggap hal ini mengejutkan karena tebasan Li Qiye sangat kuat. Orang ini sungguh tidak terduga. Menentangnya saat ini sangatlah tidak bijaksana. Namun demikian, masih sedikit yang menganggap hal ini aneh karena para jenius ini tidak dapat dihentikan. Dewa sejati yang lebih tua masih harus bersikap sopan terhadap mereka, belum lagi dukungan mereka yang kuat. Cukup kuat dan mendominasi hingga tak tertandingi di kalangan anak muda. Seorang pakar tua tenggelam dalam kekaguman. Belum tentu, tuan mudamu masih ada. Seorang teman baik dari ketiganya membalas dan membalas. Itu benar. Pakar lain bergidik setelah mendengar nama ini. Saya telah mendengar tentang berbagai kemampuan dan bakatnya yang tiada taraf. Saya yakin dia juga memiliki beberapa item yang menantang surga karena dia datang dari atas. Salah satu leluhur berkomentar dengan kontemplatif. Banyak sekali orang yang takut padanya. Sistem yang kuat juga merasakan hal yang sama. Penakluk akhirnya bisa bernapas lega sehingga lukanya cukup pulih. Dia membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda di saat-saat sulit. Aku berhutang nyawaku padamu dan akan membayarmu kembali di masa depan, Saudara Li." Li Qiye menggambarkan lengan bajunya dengan acuh seolah itu bukan masalah besar. Penakluk berdiri dan terbang ke cakrawala. Situasi di sini tidak menguntungkan sehingga dia harus pergi. Suasana menjadi tenang setelah kepergiannya. Meskipun Coiling Dragon dan Sword Sovereign masih ada, mereka bermain bagus di puncaknya masing-masing dan tidak mengatakan apapun. Meskipun mereka memiliki nenek moyang, ini bukan saatnya bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tujuan utamanya tetaplah kota. Coinbase jadi menyelamatkan kekuatan mereka sangatlah penting. Semua mata tertuju pada lautan di daratan. Orang-orang akhirnya ingat kenapa mereka ada di sini. Lebih cepat, binatang itu akan keluar kapan saja sekarang. Kata nenek-nenek moyang yang berpengalaman. Dia mengeluarkan banyak koin di tingkat dewa sejati dan menyebarkannya di depan. Leluhur, kenapa kita melakukan itu? Seorang junior bingung. Jangan lupa kita berada di Moniai Vault, tidak mungkin memasuki kota Coinbase tanpa uang. Nenek-nenek tersenyum. Keluarkan koin dan pisahkan untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Penatua ketiga, Anda memimpin satu kelompok, sama dengan Anda penatua keenam. Ingat, setelah memasuki kota, semua murid harus mematuhi perintah tetua. Nenek moyang memahami sesama muridnya. Para tetua juga mengeluarkan koin asli dan menumpuknya di depan. Hanya dalam waktu singkat, para ahli menyiapkan dan membuat tumpukan koin, beberapa menawarkan lebih banyak, yang lain lebih sedikit. Tentu saja, orang lain lebih suka menonton dari sudut pandang yang tinggi. "Tuan, apa yang kita lakukan?" Seorang murid bertanya kepada gurunya. "Satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan menunggangi binatang itu, atau begitulah yang kudengar." Kekuatan kasarnya tidak mungkin. Sang guru berkata, "Seorang leluhur mengatakan kepada saya bahwa kita hanya perlu mempersembahkan koin kita. Binatang-binatang itu akan mengambil koin-koin itu, yang lebih kuat akan membutuhkan lebih banyak." "Apa perbedaannya?" Murid itu meminta penjelasan. "Saya tidak yakin, tapi leluhur itu memberitahu saya bahwa binatang buas yang kuat dapat membawa Anda lebih jauh ke dalam kota, jadi peluang lebih besar untuk mendapatkan telur dan tulang dao yang bagus. Tentu saja, ini akan lebih aman juga, jadi anggap ini sebagai perlindungan pembayaran." Semakin banyak orang yang menjatuhkan koin ke tanah, menunggu binatang itu datang. Beberapa leluhur berusaha keras tenaga. Tumpukan koin asli mereka sangat menyilaukan, membuat semua orang iri dan iri. Tentu saja, mereka yang mampu melakukannya bukanlah orang yang bungkuk. Mereka adalah dewa sejati atau berasal dari sistem yang kuat, tidak ada yang berani mencoba menyerang mereka. Coiling Dragon yang Nobel dan Sword Sovereign juga menghabiskan koin mereka dengan cara yang boros. Tumpukan koin kemenangan tentu saja mewakili jumlah yang sangat besar. Pertunjukan yang luar biasa. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Mereka melampaui banyak leluhur dengan langkah yang patut ditiru ini. Tapi ini tidak mengejutkan setelah beberapa saat merenung. Coiling Dragon adalah penerusnya sementara Sword Sovereign bertanggung jawab langsung. Mereka memiliki kekuatan kaisar sejati semu, pilar sistem mereka.
Coiling Dragon System benar-benar kaya. Beberapa orang menyuarakan kekagumannya. Meskipun keduanya memasang ekspresi menyendiri, mereka menikmati komentar tersebut. Kesombongan seperti itu menenangkan karena mewakili status megah dan kekayaan mereka. Keterkejutan dan kekaguman hanya menambahnya. Coiling Dragon masih muda dan kompetitif. Setelah menunjukkan koin kekuasaannya, dia memandang Li Qiye dengan jijik. Mereka masih belum bisa melupakan kekalahan yang alami mereka sebelumnya, jadi sekarang, dia merasa lebih unggul dalam hal kekayaan, cukup untuk mengejek Li Qiye. Yang lain memperhatikan dan menoleh ke arah Li Qiye. Ini jelas sebuah tantangan, memberitahu pria itu bahwa dia kaya dan berpengaruh. Orang-orang secara alami menjadi tertarik. Mereka bertanya-tanya untuk melihat seberapa banyak yang bisa ditangani Li Qiye. Pertengkaran ini akan menjadi pertunjukan yang menarik, kita akan melihat siapa yang dapat mengumpulkan koin paling banyak. Seorang pakar di dekatnya, semua orang, tahu bahwa keduanya bukanlah tandingan Li Qiye dalam hal kekuatan. Mungkin persaingan dalam hal kekayaan dapat memberikan hasil yang berbeda. Dengan demikian, suasana menjadi tegang kembali. Sword Sovereign juga memperhatikan hal ini. Dia tidak memiliki banyak koin kerajaan di tanah sehingga dia memutuskan untuk menambahkan lebih banyak. Coiling Dragon juga tidak mundur dan melakukan hal yang sama, tidak butuh waktu lama sebelum dinding koin terbentuk di depan mereka. Hal ini tentu saja membuat penonton terkesan, tidak ada bedanya dengan membuang emas. Menyenangkan menjadi kaya, beberapa sistem bahkan tidak dapat menghasilkan jumlah sebanyak itu. Yang lain berkomentar, Sword Sovereign dan Coiling Dragon menatap Li Qiye secara bersamaan. Mereka tidak memiliki daya saing pada awalnya, namun perubahan suasana mengubah acara ini menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar mendapatkan akses ke kota. Mereka ingin mendapat muka kembali setelah kalah dari Li Qiye sebelumnya dengan menekannya dengan uang, memberitahu dia bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam aspek lain. Li Qiye sepertinya kebal dari memulainya. Matanya terpejam, tertidur di kursinya. Sim tidak berani mengatakan apapun, jumlah ini sudah sangat tinggi baginya. Sementara Binging hanya terkekeh dan diam. Keduanya tidak meneriaki Li Qiye tetapi hanya menampilkan sikap arogan, dengan jelas menunjukkan pikiran mereka. Pura-pura tidur karena dia tidak punya uang. Beberapa pemuda yang merupakan penggemar dari duo ini tidak menyukai Li Qiye. Bersikaplah nyata, tidak perlu melakukan ini. Yang lain mencibir. Kalian berdua salah, dia adalah pemberi makan semut yang menghabiskan banyak koin untuk semut-semut itu. Seorang tetangga yang lebih tua mengingatkan mereka. Itu hanya koin level rendah, tidak bisa mencapai puncak. Coiling Dragon yang nobel dan Sword Sovereign sedang menggunakan koin kekuasaan saat ini, yang bernilai 1 juta miliknya. Ditambah lagi, sepertinya dia tidak bisa bersaing dengan Coiling Dragon System yang melonjak. Pendukung lainnya tertawa. Faktanya, orang-orang sangat ingin melihat apa yang akan dilakukan Li Qiye. Kebobolan sejak awal akan sangat membosankan. Apakah dia akan menjadi besar? Kerumunan sangat menantikannya. Dilihat dari kelakuannya yang memberi makan semut dan istana yang membingungkan, dia seharusnya tidak kekurangan uang, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa mengeluarkan koin kekaisaran. Seorang lelaki tua bercerita, bagaimanapun, koin kerajaan terlalu berharga. Dia mungkin pemimpin Insanekor, tapi sistemnya sudah lama mengalami kemunduran. Mereka sudah lama tidak menghasilkan kaisar sejati, mungkin mereka telah menghabiskan semua koin kekuasaan mereka. Adapun dia menjadi murid panjang umur pertama. Sulit diucapkan juga, diungkapkan hanya sebatas nama saja, lebih sebagai penasihat. Lembah tidak bisa meraih koin mengalahkan sebanyak itu. Tentu saja, 2 koin kekalahan lainnya bukanlah jenis yang terbaik, namun demikian, hanya sedikit dari segudang yang dapat dikeluarkan sebanyak itu. Bahkan jika dia dapat mengeluarkan beberapa koin, saya pikir kualitas dan kuantitasnya akan terbatas. Analisis ini logistik dan informasi dengan baik. Kamu benar, itu sebabnya dia berpura-pura mati sekarang. Tanggapan yang menghina terdengar. Semua orang merasa bahwa Li Qiye tidak sekaya Coiling Dragon dan Sword Sovereign. Mereka tetap bisa bersimpati karena perbedaan latar belakang. Pada saat ini, Li Qiye akhirnya membuka matanya, masih terlihat ketakutan. Dia melihat ke langit dan berkata, tidak banyak waktu tersisa, binatang buas akan datang ke pantai.
Dia kemudian mengeluarkan kantong spasial kecil dan melemparkannya ke Simo. Gadis kecil, aku punya sejumlah uang saku di sini, sebarkan di tanah. Sebagai pembayaran untuk binatang buas itu, semua orang menatap Simo dan kantong di tangannya. Ini pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini sehingga tangannya gemetar saat memegang kantongnya. Dia membukanya dan mengeluarkan semuanya, berkumpul di sekitar koin di telapak tangan. Puff, itu saja. Sekalipun mereka berada pada tingkat kekuasaan, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan bangsawan dan penguasa muda. Seseorang berkata dengan nada meremehkan sambil menonton dari jauh. Memang kurang, tunggu sebentar. Seorang tetua sekte merasakan hal yang sama, tetapi sesuatu mengatakan kepadanya sebaliknya, itu bukan koin kerajaan. Itu adalah koin nenek moyang. Katakan apa? Semua orang terkejut mendengarnya. Mereka menjulurkan leher ke depan untuk melihat lebih jelas. Benar saja, setelah diperiksa lebih dekat, setiap koin di telapak tangan Simo dipenuhi dengan energi sejati dan aura yang mampu menghancurkan cakrawala. Koin nenek-nenek moyang mengejutkan semua orang. Belum lagi para leluhur biasa, bahkan nenek moyang dari kekuatan besar pun tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihat mereka. Yang beruntung hanya bisa melihat, tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Meskipun Ling Simo hanya memegang 10 koin atau lebih, ini sudah lebih dari cukup. Kecuali seseorang dapat mengeluarkan koin kekalahan dengan kualitas tertinggi, setumpuknya masih bernilai lebih rendah. Tangannya gemetar, ini adalah pertama kalinya dia melihat dan memegangnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang menarik darinya, seolah-olah setiap koin adalah dunia yang terpisah dengan kekuatan tak terbatas, lebih dari cukup untuk menghancurkan langit dan menekan para dewa. Mereka telah dimurnikan oleh nenek moyang dan dibungkus dengan energi sejati. Kalau tidak, seseorang yang lemah seperti dia tidak akan mampu menahannya. Gadis itu dengan hati-hati meletakkan masing-masingnya di atas batu besar, tidak menunjukkan sedikit pun seolah itu berarti tidak menghormati nenek moyang yang berani. Tidak ada yang akan mengolok-olok tindakan lambatnya karena mereka pasti akan melakukan hal yang sama, takut melanggarnya. Beberapa koin ini cukup untuk memberikan manfaat dan kekayaan seumur hidup. Siapa yang tidak berhati-hati saat memegang benda tak tertandingi ini? Apalagi Wu Bingning yang sudah siap mental pun terguncang. Dia berpikir bahwa Li Qiye akan mengeluarkan sejumlah besar koin pemerintahan, bahkan mungkin koin milik 12 kaisar istana. Sifat boros dari tindakan ini melebihi ekspektasinya. Orang-orang menahan napas, berdebar-debar sambil menyaksikan koin-koin gemerlap yang menampilkan 1000 bintang di dalamnya. Nenek mengeluarkan air liur karena keserakahan. Segudang memiliki 10.000 sistem, namun hanya sedikit yang benar-benar memiliki koin nenek moyang. Orang-orang yang melakukannya akan memperlakukan mereka sebagai leluhur yang berharga. Nenek moyang yang berperingkat rendah tidak pernah memiliki akses ke sana. Bagaimanapun, sistem ini telah diwariskan sejak lama. Bahkan jika nenek moyang mereka meninggalkan sejumlah koin, sebagian besar sudah habis. Apalagi waktu terus berubah, begitu pula dengan partai yang berkuasa. Keturunan nenek moyang mungkin tidak lagi bertanggung jawab atas sistem mereka. Dengan demikian, kemungkinan sistem ini memiliki koin tersebut menjadi lebih kecil lagi. Dalam kasus Coiling Dragon System dan Swordgrave, mereka bukanlah keturunan dari nenek moyang sistem mereka. Mengambil koin warisan untuk transaksi adalah satu hal, tetapi menggunakan koin nenek moyang adalah cerita yang berbeda. Harta mereka mungkin ada, tapi mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya dan hanya bisa memimpikannya. Coiling Dragon yang Noble dan Sword Sovereign berubah menjadi hitam. Mereka membual tentang koin kekalahan mereka sebelumnya hingga menimbulkan provokasi. Sementara itu, Ling Simo meluangkan waktu untuk menampilkan masing-masing secara tertib tetapi bukan untuk pamer. Dia hanya menunjukkan rasa hormat. Sayangnya, di mata keduanya, sepertinya dia sedang membual dan menamparkan wajah mereka. Li Qiye hanya perlu melempar beberapa koin dan segera menurunkannya dengan cara yang kejam. Setiap koin yang dia taruh merupakan penghitungan keras di wajah mereka. Semakin lama dia melakukannya, keduanya menjadi semakin canggung dan malu. Setelah semuanya bertengkar, keduanya membuang muka, tidak ingin melihat koin yang mempesona itu. Bingning tidak bisa menahan senyum. Simo tidak melakukannya dengan sengaja tetapi ini merupakan pukulan besar bagi dua lainnya. Pada saat yang sama, para pemancar yang menyinggung Li Qiye sebelumnya tidak berani mengucapkan kata pun,
merasakan hal yang sama seperti Coiling Dragon dan Sword Sovereign. Hanya menghabiskan uang. Seorang leluhur tersenyum pahit, saya bisa mencoba seumur hidup saya dan tidak akan bisa mendapatkan uang belanja sebanyak ini, bahkan 1 koin pun. Dominasinya di luar kendali saat ini, membuat semua orang kehabisan napas. Bertingkah keras di hadapannya sekarang berarti menimbulkan masalah. Langkah darinya ini mengakhiri persaingan kekayaan. Siapa lagi yang berani-berani sekarang? Ledakan. Di lautan yang jauh, angin dan ombak menderu. Gelombang pasang raksasa muncul menandakan datangnya badai. Seolah-olah seluruh lautan terangkat. Mereka di sini. Seorang leluhur terlihat dengan melambungkannya. Gemuruh. Lebih banyak ledakan datang dari daratan, sepertinya butuh waktu lama sampai suaranya sampai. Akhirnya lautan terangkat seperti karpet. Hamparan gelap di dasar mengalir menuju pantai dan melengkung ke langit. Koin bis akan datang. Seorang leluhur dapat melihat 10 juta mil jauhnya dengan menyalakannya dan melihat gelombang gelap. Yang lain mengikuti dan benar saja, banyak sekali koin bis yang mendarat di pantai dan mulai berlari dengan gila-gilaan menuju kota ini. Beberapa melebarkan sayapnya dan mulai terbang. Jumlahnya terlalu banyak sehingga tampak seperti tsunami darat. Ditambah lagi, semakin banyak orang yang meninggalkan lautan tanpa terlihat akhir. Entah berapa banyak binatang yang sebenarnya hidup di bawah laut, tetapi saat ini sepertinya hari berhenti. Gemuruh. Seluruh area berguncang. Gelombang binatang buas yang mengerikan menyerbu segala sesuatu yang dilewatinya, tidak ada yang bisa dihentikan. Pepohonan yang menjulang tinggi dan semak belukar yang rimbun dulunya berwarna hijau, tetapi tidak lama. Terlebih lagi, binatang besar itu menghantam pegunungan. Puing-puing beterbangan, menghasilkan pemandangan yang menakjubkan. Orang-orang tersentak dan akhirnya memahami jalan datar sebelum kota itu terhubung langsung ke laut. Itu bukan buatan manusia, gelombang pasang binatang adalah pelakunya. Gemuruh. Bahkan ketika binatang-binatang itu berada cukup jauh dari kota, badai debu terjadi karena jumlah mereka yang sangat besar. Ya Tuhan! Kerumunan orang menyadari betapa mengerikannya hal ini dan segera meninggalkan jalan utama, takut ditarik masuk. Ketika air pasang semakin dekat, orang-orang akhirnya dapat melihatnya dengan jelas. Faktanya, mereka tidak berbeda dengan binatang lainnya, penampilan mereka relatif mirip. Ada yang bentuknya aneh dan aneh, namun jumlahnya lebih sedikit. Seekor sapi jantan yang kurang terbuka seluruhnya berwarna merah, panjangnya sekitar 3 meter. Ia berlari sangat gila dan meninggalkan 4 bekas kuku besar. Yang lainnya menyerupai macan tutul salju, ukurannya tidak terlalu besar tetapi secepat kilat, memimpin di depan. Kabut dan embun beku terbentuk di jalurnya. Satu lagi tampak seperti monyet dan menunggangi seekor binatang. Tunggangannya mengikuti semua perintah. Keanekaragaman binatang membuat takjub banyak orang. Namun, mereka semua memiliki satu karakteristik yang serupa, tanda tertentu di kepala mereka. Tandanya adalah koin emas, karena itulah namanya, koin bis. Yang kolosal itu luar biasa kuatnya. Seekor kera yang lebih tinggi dari gunung tertinggi melakukan perjalanan ribuan mil di setiap langkahnya, meninggalkan jejak kaki yang sangat besar. Geografis kendala tidak menghalanginya sama sekali. Korban sebenarnya adalah binatang buas lainnya, yang diinjak-injak dan dihancurkan menjadi daging cincang. Namun demikian, kawanan itu terus melanjutkan perjalanannya. Ular secepat kilat lainnya membentang sejauh 1000 mil dan dengan mudah menghancurkan bukit dengan lidahnya. Ia menghancurkan puncak dan pepohonan seperti kera besar, meninggalkan bekas luka yang panjang di tanah. Gemuruh. Dunia seakan diguncang bencana besar. Kita terlalu dekat. Para pembudidaya yang memilih puncak terdekat dengan jalur utama menghadapi tekanan paling besar. Beberapa langsung diserbu. Jeritan mereka berhenti setelah tubuh mereka hancur berkeping-keping. Beberapa cukup cepat untuk melompat ke langit tetapi sayangnya, burung-burung besar terbang melewatinya dan memotong-motong mereka, mengakibatkan ledakan darah. Beberapa orang yang beruntung telah menyiapkan koinnya. Binatang buas yang berlari paling depan membuka mulutnya dan mengambil koin-koin ini. Setelah melihat ini, para penggarap melompat ke atas binatang itu dan berjalan menuju kota. Kemalangan ditandai dengan keberuntungan, jadi setelah menyerang binatang buas itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Mereka mendongak dan bagian bawah kaki besar menjadi hal terakhir yang mereka lihat sebelum kematian.
Tunggangan mereka juga terkena dampaknya, namun beberapa cukup tangguh untuk bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan, meskipun ada banyak daging di punggung mereka. Untungnya kami tidak sedekat itu. Para petani yang berdiri jauh merayakannya, tidak bisa mengambil tempat yang bagus lebih awal menjadi hal yang baik. Beberapa binatang buas menjauh dari jalan utama dan memakan koin agak jauh. Pemilik koin secara alami melompat dan menunggangi binatang itu. Kelompok lain ingin naik tanpa membayar, jadi setelah melihat yang mereka suka, mereka langsung bergerak maju dan mencoba mencapai puncak. Ledakan. Binatang-binatang itu tidak menahan diri sama sekali dan bergoyang maju mundur sampai mereka melepaskan orang-orang ini. Mayoritas dari mereka yang tidak membayar ini meninggal akibat gelombang yang datang. Ini menjadi pelajaran bagi penonton agar tidak ada lagi yang berusaha pelit. Mentah. Raungan binatang buas itu benar-benar mengejutkan. Anehnya, gerbang kota itu mungkin berukuran luar biasa, tapi tidak sebesar bayangannya. Beberapa binatang berukuran berkali-kali lipat lebih besar. Namun, ketika mereka sampai di gerbang, mereka langsung menyusut, seperti planet yang berubah menjadi kerikil. Ini bukanlah perubahan fisik, melainkan mereka melangkah ke dimensi yang berbeda dan tidak terbatas. Ledakan. Kera besar yang disebutkan sebelumnya membuka mulut dan menyedot koin kerajaan Coiling Dragon dari kejauhan. Ia kemudian berteriak pada bangsawan muda itu. Tidak ada keraguan bahwa ia bersedia menjadi tunggangan Coiling Dragon. Pria itu menjadi bersemangat dan melompat, mendarat di bahu kera dan tampak seperti titik kecil dibandingkan makhluk itu. Ular kolosal lainnya melingkari gunung dan menghancurkannya tanpa masalah. Ia menelan koin Sword Sovereign, jadi dia melompat ke punggungnya tanpa ragu-ragu. Binatang buas lainnya menyadari kekuatan keduanya sehingga mereka menjauh, tidak ingin dihancurkan. Tepat sebelum kera dan ular akan mulai. Lagi, sebuah ledakan di lautan menciptakan tsunami dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seekor binatang melompat keluar dari hamparan dan menerjang ombak. Bam! Detik berikutnya, semua binatang berhenti seperti kereta yang mengerem. Jejak tadi hampir memecahkan gendang telinga semua orang dan anehnya dunia menjadi sunyi. Sebelum mereka sempat bereaksi, gerombolan binatang itu sudah jatuh ke tanah. Bahkan kera dan ular besar pun tidak berani bangun. Perubahan mendadak ini tentu saja mengejutkan semua orang. Mereka dengan cepat melihat ke arah laut dan memperhatikan binatang yang datang. Ia bertubuh seekor lembu dengan hanya satu kaki, satu tanduk di kepalanya. Orang bisa mendengar suara guntur yang menyertainya bersama dengan arus petir yang mengalir di sekitarnya. Meski hanya memiliki satu kaki, ia tidak bisa melompat. Setiap langkah stabil, cepat, dan bahkan tanpa suara. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan kera itu dan tidak memancarkan kehadiran yang menakutkan. Namun, seseorang dapat merasakan aura yang tak tertandingi, meskipun binatang itu tidak berusaha menjadi kuat dan mengancam. Aura ini mengalir begitu saja di dalam daging dan darahnya. Ini berarti makhluk itu dilahirkan untuk menjadi yang tertinggi, memiliki keturunan terkuat. Binatang berkaki satu dan bertanduk satu itu tampaknya memiliki kesamaan dengan petir dan memiliki garis keturunan yang sangat bergengsi. Semua binatang lainnya tergeletak di hadapan tuan ini. Seorang leluhur dapat merasakan garis keturunannya, apakah ini Kui dari mitos? Binatang dewa, Kui. Banyak yang mengejutkan. Ini adalah binatang dewa sejati, bukan binatang yang memproklamirkan diri seperti banyak binatang lainnya. Makhluk tingkat ini hanya ada di legenda, hanya sedikit yang benar-benar terlihat. Salah satu nenek moyang yang cermat memperhatikan perbedaan kecil pada ekornya. Bentuknya seperti ekor ular dan terus bergerak-gerak, menimbulkan suasana menyeramkan seolah-olah itu adalah senjata mematikan. Saya tidak berpikir itu adalah Kui penuh, melainkan keturunan dari Kui dan Coiling Piton, itulah alasannya ia memiliki garis keturunan yang luar biasa. Dia berspekulasi, ekor Kui tidak seperti ini, jadi dia langsung membuat koneksi dengan binatang mengerikan lainnya, Coiling Piton. Namun demikian, garis keturunan campuran ini lebih cukup untuk membangun supremasinya atas makhluk lain di sini. Kekuatannya jauh melebihi segalanya, bahkan kera dan ular raksasa tadi pun bersujud di tanah. Yang sulit dibayangkan betapa cepat dan tepat setiap langkahnya meski hanya memiliki satu kaki, tidak butuh waktu lama sebelum muncul di luar kota. Semua ahli menahan napas dan tidak berani mengeluarkan satu suara pun.
Adegan pemujaan ini cukup mengejutkan, jadi siapa yang berani memprovokasi binatang agung ini? Mungkin satu hentakan saja bisa menghubungkan semua orang di sini. Ia pindah ke puncak Li Qiye dan menelan koin nenek moyang di sana. Binatang itu berhenti, dengan jelas mengungkapkan maksudnya. Ayo pergi. Li Qiye menarik kedua gadis itu ke punggung binatang itu. Coiling Dragon dan Sword Sovereign merasa jengkel hingga batasnya. Kalah dalam persaingan kekayaan adalah satu hal, namun hal ini hanya menambah penderitaannya. Ketika dia duduk di atas binatang itu, dia jelas melampaui semua orang yang hadir karena binatang mereka tergeletak di hadapan binatang itu, membuatnya tampak seperti mereka juga bersujud. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Siapa yang harus disalahkan karena monsternya begitu kuat? Mereka hanya bisa melihatnya sekarang. Akhirnya, binatang itu membawa ketiganya ke kota di hadapan para penonton yang terpesona. Sebelum ia pergi, tidak ada binatang lain yang berani bergerak sehingga mereka hanya bisa duduk di sana dan menunggu. Sepertinya mereka sedang berpartisipasi dalam upacara akbar untuk mengusir Li Qiye. Para pelayan bersujud di hadapan barisan kaisar. Ini terlalu berlebihan bagi kedua pemuda tersebut. Semua orang menghela nafas lega, bahkan para leluhur. Gemuruh. Banjir kembali terjadi dengan kecepatan yang sama menuju kota. Yang pertama adalah kera dan ular yang membawa Sword Sovereign dan Coiling Dragon. Yang lain mungkin terinjak-injak oleh mereka atau sudah menyingkir. Ledakan. Massa mulai memasuki kota. Begitu sampai di dekat gerbang, semuanya tiba-tiba menjadi berbeda. Ruang di sini tidak terbatas seperti langit. Sebuah ilusi terjadi, baik binatang maupun budidaya menyusut ukurannya. Semakin dalam mereka pergi, mereka menjadi sekecil satu titik debu. Tentu saja bukan itu masalahnya. Mereka baru saja memasuki dimensi lain, kanvas bintang yang terbuka. Hal lain akan tampak kecil jika dibandingkan. Ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi jika seseorang masuk tanpa menaiki koin bis. Orang yang lemah hanya akan memasuki aula yang hanya memiliki dinding kosong. Adapun para master yang tahu cara mendobrak hambatan spasial, mereka akan tersesat di ruang tanpa batas. Oleh karena itu, menunggangi binatang buas ini sangatlah penting untuk memasuki lokasi sebenarnya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah masuk pada saat ini. Awalnya banjir makhluk ini terlihat cukup megah dan megah, namun begitu masuk ke dalamnya tidak ada bedanya dengan sungai kecil. Bukan itu, hanya aliran air. Gargantuan, satu-satunya kata untuk menggambarkan domain ini. Bintang dan melayang di atas. Banjir binatang buas tiba-tiba menyebar ke lokasi berbeda, tidak perlu lagi berkumpul. Berdengung, fluktuasi spasial bisa terdengar. Binatang-binatang ini mulai melompat ke bintang-bintang yang berbeda. Memiliki penyusup membuat bintang-bintang bersinar terang, seolah memberi mereka dorongan dan memungkinkan mereka melompat lebih jauh. Setelah mencapai ketinggian tertentu, binatang itu akan menabrak penghalang dan menciptakan riak, yang berakhir dengan hilangnya mereka. Mereka akan muncul lagi di lokasi yang jauh dan kembali mengalami kemacetan. Ini adalah gangguan spasial. Seorang tetua terkejut setelah melihat pemandangan ini. Fenomena ini memungkinkan terjadinya transmisi jarak jauh, bahkan lebih efektif daripada portal Dao. Siapa yang tahu dalang di balik prestasi monumental ini? Mungkin ini wujud aslinya, sudah seperti ini sejak awal. Binatang-binatang itu melompati ruang angkasa beberapa kali dan menempuh jarak yang luar biasa. Penerbangan ASCENDER akan membutuhkan jangka waktu yang tidak berkesudahan untuk menempuh jarak yang sama. Ujung jalan setapak adalah tebing yang menjulang tinggi, cukup besar untuk berfungsi sebagai pintu udara bagi seluruh dimensi. Seseorang dapat melihat ke atas dan ke bawah dan tidak akan pernah dapat melihat pada akhirnya. Sayangnya, binatang-binatang itu tidak berhenti dan bergerak maju. Tidak, kita akan hancur. Para pengendara menjadi ketakutan. Anehnya, meski mati secara mengenaskan, binatang-binatang itu sepertinya melompat ke dalam danau. Mereka melebur ke dalam tebing, meninggalkan bayangan samar yang akhirnya menghilang seperti riak air. Pemandangan setelah berubahnya Li Qiye dan kedua gadis itu menyusup ke dalam tebing. Mereka akhirnya bisa berjalan di tanah lagi. Tempat ini sangat luas dengan kekuatan hidup yang murni dan kaya. Tempat ini belum pernah dihuni manusia sebelumnya, penuh dengan warna hijau. Aura yang aneh, kata Wu Bingning. Bagaimana? Tingkat penetrasi Simo jauh lebih rendah sehingga dia tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh.
Bau busuk. Bingning mengerutkan kening, sulit untuk mengutarakan. Ini ibarat bunga teratai yang sedang mekar. Sempurna, namun tanah di bawahnya mengubur mayat. Ya, aura ini penuh dengan kehidupan, namun juga menutupi kemerosotan. Benar-benar, Simo mulai mengendus-endus dan akhirnya tersipu. Ya ampun, pukulanku terlalu lemah, aku tidak bisa merasakan apapun. Li Qiye terkekeh, dia benar, ada dua kekuatan yang berlawanan di sini. Di bawah kekuatan hidup yang agung ini terdapat udara yang tidak dapat disembunyikan. Orang-orang telah meninggal di sini. Simo bertanya, tentu saja, dan bukan hanya manusia. Banyak yang meninggal, lebih dari satu yang bisa dihitung. Li Qiye tersenyum. Simo tentu saja takut dengan wahyu ini. Coinbase juga, begitu banyak nyawa yang terkubur di sini. Tempat apa ini? Bingning terus merasakan kekhasan daerah itu tidak seperti Simo, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dengan kematian datanglah kehidupan. Li Qiye berkata, bagimu, ini adalah kematian, tetapi bagi keberadaan lain, ini adalah kehidupan baru. Mayatmu bisa menjadi pupuk untuk hal lain. Bingning bergidik karena cuaca buruk. Sepertinya datang ke sini bukanlah hal yang baik. Dia tersenyum kecut. Tidak ada yang menyenangkan dalam alasan pengampunan. Li Qiye menggelengkan kepalanya, sangat ajaib dengan banyak aturan, apakah itu diciptakan oleh alam? Apakah semua peraturan ini dibentuk oleh surga? Apakah Bewildering dan Coinbase muncul begitu saja? Kedua gadis itu mulai merenung. Ketika berbicara tentang Moniaifol, orang menginginkan harta atau kekayaan, tidak banyak yang benar-benar peduli atau meneliti masalah ini. Mereka menganggap remeh keberadaannya. Lokasi-lokasi ini pasti dibangun oleh seseorang, pikir gadis-gadis itu. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa dan mengapa. Pernahkah Anda mempertimbangkan kemana perginya semua koin setelah jatuh ke tanah? Jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Li Qiye mendengus. Kedua gadis itu tidak bisa menjawab sama sekali. Bingning mau tidak mau bertanya, tahukah Anda? Dia menatap tajam sebelum menjawab dengan jelas, ke tempat yang seharusnya. Lagi pula, beberapa makhluk hidup berbeda dari imajinasimu, mereka cukup unik. Jawabannya terlalu kabur dan hanya membuat gadis-gadis itu semakin bingung. Meski begitu, mereka berhenti mengintip. Kemana tujuan kita sekarang? Bingning bertanya, ini akan membawa kita ke lokasi yang kita inginkan. Semakin kuat, semakin jauh ia dapat melangkah, dan semakin besar peluangnya. Li Qiye mengetuk binatang itu. Ia tidak mengeluarkan suara apapun dan terus maju, memilih demi memilih. Kecepatan menakutkan ini bisa mencapai 10.000 mil dalam sekejap mata. Sepertinya dia tahu tujuan jadi tidak ada keraguan. Pada awalnya, ada binatang lain di sekitar area ini tetapi makhluk gesit ini mengikuti mereka semua. Tanah ini sangat luas hingga tingkat yang tak terhitung. Semua binatang juga menyimpang setelah masuk, sepertinya punya tujuan masing-masing. Mereka menempuh perjalanan lurus tanpa jeda, tidak ada waktu untuk berpikir atau memilih. Kemana kita akan pergi? Para penggarap hanya bisa ikut serta, tidak menyadari apa yang ada di depan. Hanya surga yang tahu. Nenek moyang juga tidak tahu dan tidak punya tujuan tertentu. Jadi semua ini adalah kota Coinbase. Orang-orang mengira mereka akan memasuki benteng besar. Lupakan saja, ayo turun dari sini. Seorang ahli dengan beberapa temannya melompat turun dari gunungnya. Binatang buas ini tidak mempedulikan mereka dan hanya mendorong maju di jalan yang sama. Mari kita lihat-lihat, mungkin kita bisa menemukan telur atau tulang dao di sini. Salah satu dari mereka berkata, ledakan. Tiba-tiba, lumpur dan tanah beterbangan kemana-mana, tanah di bawah mereka mulai direbut kembali. Kerangka besar muncul dari tanah, mungkin salah satu kerangka harimau raksasa. Bentuknya, ketika masih hidup masih belum diketahui, hanya bentuk umumnya yang jelas. Apa-apaan itu? Kerangka yang dihidupkan kembali membuat takut kelompok tersebut. Ia benar-benar mengeluarkan auman seperti harimau dan menampilkan gigi putihnya kepada kelompok tersebut. Mereka dimakan oleh kerangka sebelum mereka sempat bereaksi. Krak, tulang-tulang mereka hancur, mengalir ke seluruh kerangka darah kerangka, mengecat setiap tulang menjadi merah. Benda itu sepertinya mendapatkan kembali kekuatan hidupnya, tidak, sebaliknya, kematian energi semakin padat seolah-olah dia baru saja mengonsumsi sesuatu yang bergizi. Ia meraung lagi dan mulai mengejar binatang terdekat dengan pembudidaya di atasnya.
Tidak butuh waktu lama sebelum ia berhasil menangkap dan memakan beberapa mangsa, baik binatang maupun manusia. Ya Tuhan, para petani di wilayah tersebut sangat ketakutan. Ledakan, perburuan mengerikan itu baru berhenti setelah seekor monster koin yang kuat muncul dan menghentakkan kerangka itu hingga berkeping-keping. Apa itu tadi? Masyarakat masih ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kerangka yang dihidupkan kembali, dan kerangka yang memakan daging. Mungkinkah masih ada roh yang terkubur di bawah sana? Mentah. Teriakan binatang buas dapat terdengar di mana-mana di area ini, tidak hanya dari para pendatang baru tetapi juga dari kerangka yang menjulang keluar dari tanah. Mereka datang dengan segala bentuk dan ukuran. Beberapa berukuran besar sementara lainnya halus. Namun hal ini tidak berarti kelemahan bagi yang terakhir. Beberapa monster kecil cukup kuat untuk menjatuhkan monster koin besar dan membunuh mereka. Gemuruh. Suara pertempuran yang ditelan menjadi tak terelakkan secara bersamaan dengan teriakan. Tengkorak-tengkorak ini mulai berburu binatang koin dan penyusup. Apakah ini sisa-sisa dari koin bis? Para ahli memperhatikan sesuatu setelah melihat cukup banyak kerangka. Beberapa pengejar tampak bertahan seperti yang mereka tunggangi. Terlihat seperti itu. Yang lain menambahkan, mereka tidak lebih lemah dibandingkan saat mereka masih hidup. Sangat aneh. Orang-orang tidak tahu bagaimana binatang-binatang ini mati. Apakah itu berasal dari kejadian terakhir atau dari zaman yang jauh? Mengapa mereka hidup kembali? Ada yang takut karena rongga mata kerangka ini memancarkan cahaya yang membara, seperti api jiwa. Apakah ini kelahiran kembali atau hanya boneka? Seorang pakar tua bertanya-tanya. Kurangnya jawaban membuat takut banyak orang, terutama fakta bahwa kerangka ini tetap mempertahankan kekuatan. Yang sangat mengerikan membunuh lebih dari 20 binatang dan pembudidaya dengan satu pikiran. Tentu saja, beberapa koin bis hidup cukup kuat untuk membanting kerangkanya hingga berkeping-keping. Mereka sama sekali tidak menganggap diri mereka sebagai spesies yang sama dan konflik terus terjadi. Masalahnya mungkin terletak pada lahannya sendiri. Salah satu leluhur menjelaskan, rumor mengatakan bahwa tempat ini ada secara keseluruhan dengan kehidupan abadi, sehingga binatang koin mempunyai kesempatan untuk hidup kembali. Tentu saja, tidak ada yang mengetahui validitas pernyataan ini tetapi seperti yang kita lihat, makhluk-makhluk mati ini bangkit kembali. Sungguh, banyak leluhur yang merasakan jantungnya berdebar kencang. Setelah mencapai tingkat tertentu dan usia tua, para pembudidaya ini tidak lagi memedulikan kekuasaan. Kehidupan kekal malah menjadi daya tarik yang fatal. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak tertarik dengan tanah ini saat ini? Mengapa kita di sini? Nenek-nenek tersenyum, jelas mata air binatang itu sama dengan semua binatang di sini. Mungkin ini ada hubungannya dengan kehidupan kekal. Namun, pernyataan khusus. Ini tidak sepenuhnya akurat, tidak semua binatang datang untuk hidup yang kekal. Salah satu makhluk melolong mengharukan dan tragis setelah menemukan tempat yang diinginkan, tebing. Ia kemudian menundukkan kepalanya dan berbaring. Setelah sekian lama, orang-orang menjadi berani untuk mendekati dan memuaskan denyut nadinya. Itu sudah mati. Mereka menemukan bahwa ia mati dengan damai, menyandarkan kepalanya di atas cakarnya seperti tidur siang. Faktanya, hal ini bukanlah hal yang aneh. Banyak binatang datang mencari tempat yang cocok sebelum mati dengan cara ini. Para pendengar secara alami menjadi terkejut dan bingung. Mereka datang sejauh ini hanya untuk mati. Salah satu master sekte tersebut. Jadi seperti ini sisa-sisanya. Mungkinkah mereka mati di sini demi kesempatan dilahirkan kembali di negeri yang luar biasa ini? Seorang ahli mengingat apa yang dikatakan nenek moyang sebelumnya. Mungkin penghidupan kembali sebagai kerangka adalah metode yang berbeda untuk hidup kembali. Meski begitu, ia tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Hal ini semakin membuat penonton semakin bersemangat setelah melihat umur panjang. Beberapa mengambil risiko dan turun dari gunungnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Satu lagi tujuan dari monster ini menjadi jelas bagi banyak orang. Mereka semua mendengar suara gemuruh yang keras. Binatang buas lainnya memukul tebing dan masuk ke dalam gua. Beberapa saat kemudian, gua tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sang mendekat dan melihat sebuah sarang yang terbuat dari jerami dengan telur di tengahnya. Mereka sama berharganya dengan permata, didambakan oleh semua orang. Telur binatang, seseorang berteriak.
Binatang itu tadi masuk ke dalam dan tengkurap, siap bertelur. Ia harus datang ke sini untuk melahirkan. Tujuan monster itu menjadi jelas bagi penonton. Beberapa penonton kehilangan kesabaran dan memaksa masuk sebelum gua ditutup untuk mengambil telur-telur tersebut. Ledakan. Saat mereka sampai di sana, sebuah cakar besar datang dari atas. Seekor binatang buas besar muncul di langit dan membuat daging cincang dari mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk berteriak. Ternyata beberapa binatang datang untuk bertelur sementara yang lain ada di sini untuk melindungi mereka. Sebelum kerumunan bisa tenang, terdengar suara berderit saat gua mulai tertutup. Beberapa datang khusus untuk mengambil telur-telur ini, jadi melihat prosesnya secara spesifik hanya membuat mereka semakin bersemangat. Legenda tentang penjelasan kaisar sejati itu nyata, dia benar-benar mendapatkan telur binatang dewa dari tempat ini. Orang-orang mulai mempercayai legenda tentang kaisar dan biannya, pelindung binatang dari banteng istirahat. Ada sarang di atas gunung yang menyelimuti awan, 3 telur juga di dalamnya. Beberapa saat kemudian, seseorang menemukan sesuatu yang baru. Tidak butuh waktu lama sebelum para ahli mulai mengincar gunung tersebut. Ledakan. Sayangnya, penjaga di sini adalah binatang kerangka. Itu memukul semuanya menjadi potongan-potongan berdaging. Namun demikian, para penggarap yang tersisa tidak menyerah dan memulai serangan besar-besaran terhadap kerangka ini. Engah. Binatang itu mengeluarkan gelombang lahar, mengeluarkan ratapan gelombang. Peristiwa seperti ini terjadi di seluruh negeri. Orang-orang menemukan telur dan yang lain mencoba mengambilnya. Namun telur-telur tersebut dilindungi oleh hewan hidup dan mati. Hanya sedikit yang berhasil memberikan hadiah mereka. Binatang buah tidak hanya datang ke kota untuk mati atau bertelur, mata air binatang adalah fokus lainnya. Sebagian kecil petani bisa menghindari godaan. Mereka terus menunggangi binatang buas mereka, terutama para ahli yang lebih tua. Akhirnya, beberapa binatang berhasil mencapai tujuan, aliran gunung atau pengumpulan udara. Mereka dengan sabar menunggu. Ledakan. Sumber air ini mengeluarkan mata air tanpa peringatan. Cairan tersebut berwarna ASI, bukan bening. Binatang buas yang menunggu akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mulai meminumnya sampai kenyang. Apa yang terjadi saat ini? Para pembudidaya muda yang ikut tidak menyadarinya. Itu adalah mata air binatang. Ayo, kumpulkan beberapa sekarang. Para ahli dari generasi terakhir datang dengan persiapan. Mereka melompat dari binatang buas mereka dan mengumpulkan cairan itu. Apa fungsinya? Para pemuda melompat turun untuk membantu sambil bertanya. Tambahkan umur hanya dengan minum, atau digunakan untuk menyampaikan pil. Seorang senior tidak sabar dan memerintahkan juniornya untuk lebih cepat. Jadi ternyata cairan ini bisa memperpanjang umur. Meskipun tidak bisa mencapai tingkat keabadian dalam mitos, akhir kematian mungkin terjadi, terutama bagi nenek moyang yang pernah menggunakan pil berumur panjang sebelumnya. Mereka telah mencapai hasil yang semakin berkurang sehingga mereka memerlukan sesuatu yang berbeda. Cairan ini memang salah satu pilihan terbaik, jadi mereka tidak merasakan segalanya untuk datang ke sini. Saat ini, beberapa orang melihat pemandangan ajaib. Setelah minum, beberapa binatang mulai melepaskan bulu putihnya, membuatnya tampak seperti sedang berdiri di atas salju. Selanjutnya, bulu hitam mengkilat mulai tumbuh. Binatang lain berganti kulit untuk mendapatkan lapisan yang benar-benar baru. Itu luar biasa, sepertinya mereka menjadi lebih muda lagi. Para penonton tersentak. Seorang tetangga yang lebih tua segera menyalinnya. Dia masuk ke musim semi dan mulai meminum cairan itu dengan gila-gilaan sampai perut kembung. Mengapa rambut putihku tidak rontok? Tidak ada sehelai pun rambut putih yang rontok, apalagi menumbuhkan rambut baru. Bodoh. Nenek moyangnya merangkum dan tertawa, ini disebut Beast Spring, jadi efeknya lebih kuat dan cepat untuk Beast, bukan untuk Anda. Waktu diperlukan untuk menyerap esensi di dalamnya. Oleh karena itu, para alkemis meluangkan waktu untuk mengalirkan cairan ini. Jika seseorang bisa meminumnya dan menjadi lebih muda, maka bukan giliran Anda untuk meminumnya. Nenek moyang dan makhluk kuat akan memonopoli cairan tersebut, dan itu akan disebut mata air abadi, bukan mata air binatang. Kultivator tua itu memasang ekspresi kesakitan karena perutnya kembung dan hampir menangis. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku terlalu kenyang. Luangkan waktu untuk mencernanya. Nenek moyang yang kesal berhenti peduli.
Tentu saja tidak mudah menemukan cairan ini. Ketika ada yang diungkapkan, binatang tidak keberatan berbagi dengan para penggarap. Namun jika yang terjadi sebaliknya, para monster tidak akan keberatan untuk langsung menyerang manusia. Ledakan, tengkorak juga merangkak keluar dari tanah dan berlari menuju mata air binatang itu. Mulailah bunuh mereka. Pertempuran terjadi di wilayah ini antara pihak ketiga, jiwa dan korban darah menjadi tak terelakkan, bau kematian meresap. Satu hal lagi yang menarik perhatian semua orang, tulang Dao. Seorang bertabrakan berhasil mencapai puncak yang menjulang tinggi dan melihat pohon dewa yang tersembunyi di antara hutan lebat. Itu sebenarnya memiliki sebagian tulang Dao dengan cahaya hangat namun mempesona. Rune akan berkedip secara berkala. Tulang Dao, pembudidaya ingin mengumpulkan pohon itu, dengan gembira. Saat kontak dia melakukan, kilat tiba-tiba menyambar pohon dan menyambarnya, membuatnya menjadi abu. Yang lain memperhatikan tulang Dao kuning jauh di dalam lembah. Hal ini menimbulkan kegemparan sehingga orang-orang mulai menyusup ke lembah. Satu jiwa yang tidak beruntung memutuskan untuk masuk meskipun ada potensi risikonya. Sebelum dia sempat bereaksi, energi yin muncul, menyebabkan dia membeku. Pria itu langsung jatuh ke tanah. Akhir cerita. Adegan ini tentu saja menghalangi penonton lainnya. Tulang Dao hanya akan muncul di area berbahaya, hampir mustahil dijangkau. Orang yang serakah akan membuang nyawanya dengan sia-sia. Terlebih lagi, bahkan mereka yang benar-benar mendapatkan tulang Dao ini tidak dapat melakukan apa-apa karena mereka gagal memahami misterinya. Bagaimana kamu menjelaskan tulang Dao ini padaku? Seorang junior menjadi kesal karena janjinya tercapai tetapi tetap penasaran. Saya tidak yakin. Nenek moyangnya menjawab, ada rumor yang mengatakan bahwa kadang-kadang, setelah kematian seekor binatang koin, hanya tulang terbaiknya yang tersisa. Tulang ini akan diberikan oleh langit dan bumi dan mengandung kedalaman Grand Dao. Jika Anda dapat memahaminya, Anda akan dapat melihat misteri yang paling mendasar, yang sangat membantu dalam pengembangan diri, bahkan mungkin lebih baik daripada hukum nenek moyang. Mengapa? Undang-undang ini dibuat oleh nenek moyang dan paling cocok untuk mereka. Tetapi dengan memahami misteri-misteri ini dan mengubahnya untuk Anda gunakan sendiri, mereka bisa menjadi yang paling cocok untuk Anda dan menjadi bagian yayasan dari Anda. Juniornya menikmati pelajaran tentang tulang Dao ini. Nenek moyang yang berbeda menambahkan, penjelasan kaisar sejati memperoleh tulang Dao juga. Oleh karena itu, dia dapat mengaktifkan sumber Dao dari Resting Bull. Jika tidak, kitab sucinya saja tidak cukup untuk menghidupkan kembali sumber Dao yang lain. Sayangnya, mendapatkan tulang Dao lebih sulit daripada mencapai surga. Beberapa leluhur yang sangat kuat mencoba, namun gagal. Keangkaan meningkatkan nilai tulang. Sementara semua orang mengincar telur, mata air, dan tulang Dao, kelompok Li Qiye mengendarai Kui lebih jauh, menyimpang dari yang lain. Mereka juga bertemu kerangka di sepanjang jalan, tapi kerangka ini jauh lebih rendah dari Kui. Mereka cukup pintar untuk mundur. Akhirnya, mereka melihat barisan pegunungan besar yang membentang di atas daratan seperti seekor binatang koin yang sedang berbaring. Semua pegunungan yang pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka gagal dibandingkan dengan pegunungan ini. Sebelum mendekat, seseorang dapat merasakan udara tak terbatas dari binatang yang mengepul seolah-olah raja dari semua binatang yang ada di sini. Aura meneror ini tentu saja membuat orang bergidik dengan perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan Kui yang angkuh menahan auranya dan memperlambat langkahnya, sepertinya menunjukkan rasa hormat. Luar biasa, Wu Binging terkejut setelah merasakan aura binatang ini. Tujuan kita, mata Li Qiye menjadi dalam. Mungkin ada binatang lain yang mampu mencapai tempat ini, tapi mereka akan berhenti sebelum mencapai pegunungan, hanya berani mengamati dari jauh. Kui juga berhenti setelah mencapai sungai di dalam pegunungan. Di tengahnya terdapat kolam berisi bebatuan, mengering, mungkin karena konsumsi berlebihan oleh koin bis sejak awal waktu. Kui berdiri di depan kolam, sepertinya menunggu sesuatu. Setelah diperiksa lebih dekat, jika pegunungan itu adalah binatang buas yang sangat besar, maka mulutnya akan ada di sini, meminum sepuasnya di masa lalu. Apa yang dilakukannya? Bingning bertanya tentang Kui. Menunggu. Li Qiye memejamkan mata, tidak terburu-buru sama sekali. Kedua gadis itu harus melakukan hal yang sama, tidak mengetahui tujuan di kota Koinbis. Beberapa waktu telah berlalu dan terdengar suara cipratan udara.
Mata air menyembur dari dasar kolam dengan warna dan bau seperti susu. Lebih banyak cairan mengalir keluar di bagian lain. Jika seseorang membandingkan cairan di sini dengan lokasi lain, mereka akan menemukan bahwa cairan itu lebih kental dan lebih susu, serta baunya lebih murni dan menyegarkan. Tampaknya ini adalah asal-muasal mata air binatang itu. Tempat-tempat lain terdilusi dan inferior. Kui mulai minum tanpa menahan diri karena tidak ada kompetisi lain di sini. Beast Springs. Bingning tidak menangka dia akan bisa melihat cairan legendaris ini. Apa manfaatnya? Simo bertanya dengan rasa ingin tahu. Memperpanjang hidup, tapi bagi binatang itu bisa membuat mereka awet muda lagi. Li Qiye berkata dengan jelas. Simo menjadi terkejut setelah mendengar ini. Tentu saja, dia masih terlalu muda untuk melakukan hal ini, tetapi para lelaki tua di klannya melakukannya. Mengingat kekuatan mereka tidak memenuhi syarat untuk mencapai tempat ini. Meski begitu, dia tidak berani melakukan apapun saat Kui ada. Seseorang yang lemah seperti dia bersaing dengannya untuk mendapatkan cairan. Hanya satu embusan napas saja bisa mengubahnya menjadi debu. Kamu boleh pergi, ada baiknya jika kamu membawa kembali. Li Qiye terkekeh, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Terlebih lagi, mata air di sini jauh lebih berharga dibandingkan tempat lain. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapainya tanpa menunggangi monster setingkat ini. Simo menjadi senang dan turun dari binatang itu untuk mengambil cairan. Aku akan melakukannya juga. Bingning juga melompat turun dan mengeluarkan vas harta karun. Ini akan menjadi hadiah yang bagus untuk seniornya. Siapa yang tahu apakah binatang itu mendengar Li Qiye atau tidak ada kompetisi lain. Ia terus meminumnya setelah melirik kedua gadis itu sebentar. Li Qiye juga mendapat botol sebelum melihat ke langit, sudah waktunya untuk melanjutkan. Benar saja, kolam yang dipenuhi mata air tiba-tiba menjadi kosong kembali, tidak ada setetes pun yang tersisa, begitu pula genangan udara dan aliran sungai lainnya di kawasan ini. Pada saat yang sama, hal ini juga terjadi di tempat lain di kota Koinbis. Rupanya jika waktunya tepat, cairan itu akan kembali ke daratan. Sial, aku tidak mengerti. Seorang yang memiliki kutukan. Sudah terlambat. Orang-orang yang datang terlambat berteriak dengan penyesalan. Beberapa binatang juga berteriak ke langit dengan marah. Mereka belum sempat minum. Raungan kemarahan dan ratapan menggema, menimbulkan rasa takut pada pendengarnya. Di sisi lain, Kui terlihat sangat tenang seolah ini bukanlah hal baru. Ayo pergi, Li Qiye memerintahkan. Gadis-gadis itu melompat kembali ke atas binatang itu, bersiap untuk bagian perjalanan selanjutnya. Kui bergerak lebih jauh ke pegunungan. Keakrabannya mungkin menunjukkan bahwa ini bukan kunjungan pertamanya. Gunung-gunung terbentang tanpa henti, dihiasi pepohonan rimbun dan puncaknya yang dingin, seolah-olah naga giok sedang melingkari mereka. Pemandangannya sangat indah dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Air terjun surga, danau dengan air seperti permata. Siapapun akan terpesona. Tentu saja, harta karun juga tidak bisa dipercaya di sini. Saat Kui lewat, ada sebuah sarang di sepanjang tebing gunung. Sarang ini dibangun dengan bulu dewa yang berkilauan dengan cahaya keemasan, lembut, mungkin paling lembut dari semuanya. Hanya ada satu butir telur, seukuran mangkuk. Kelihatannya jauh lebih sederhana dibandingkan telur di daerah lain karena ukurannya sebesar cekungan udara. Itu memancarkan cahaya hijau lembut, tampak seperti karya seni batu giok. Orang tidak akan mengira itu adalah telur. Api sejati kadang-kadang berkedip. Ini adalah tipe yang mengerikan, bahkan dewa sejati akan berubah menjadi abu saat disentuhnya. Wow, ekspresi Bingning berubah. Itu bagus. Li Qiye meliriknya dan sebuah senyuman melingkari bibirnya, itu bukan Vermilion Bird, tapi darahnya sangat mirip dengan Vermilion Bird. Mungkin akan menjadi sesuatu yang mirip dengan yang ada di sini. Oleh karena itu, dia dengan lembut menamparkan kepala Kui. Telurnya konfrontasi itu. Kedua gadis itu bergerak. Meskipun dia belum melihat Kui beraksi, sujud dari semua binatang lainnya menunjukkan kekuatan. Ya, Li Qiye setuju dengan pendapatnya tetapi tidak berpura-pura. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Bingning menjadi penasaran karena telur ini adalah permata yang diidam-idamkan. Hanya hampir menjadi Vermilion Bird, belum menjadi satu pun. Li Qiye terkekeh, kasus terakhir ini cukup menarik, tapi yang ini masih belum cukup. Ini bukan masalah kuat atau tidaknya.
Binatang suci memiliki nilai intrinsik jauh di atas potensi pertempurannya. Daripada merawat telur itu, saya lebih memilih melatih nenek moyang. Misalnya, orang yang berada di sini tidak akan memiliki keuntungan apapun melawannya, dan melawan garis keturunan abadi. Tidak ada kesempatan. Dia terus menggosok kepalanya. Qiu tampak tidak senang dengan pernyataan itu dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Meski begitu, dia tidak menjadi marah. Ia memiliki kecerdasan sejati, jauh di atas koin bis biasa. Bingning tentu saja tercengang. Merawat koin bis yang kuat cukup diinginkan. Misalnya, penjelasan kaisar sejati mendapat Bian saat itu untuk sistemnya. Simo melihat telur itu untuk terakhir kalinya. Dia tidak meyakinkan karena pertama-tama, dia tidak memiliki kekuatan untuk mencapainya. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa membantu menuangkan atau memberi makan. Binatang buas pada level ini tidak bisa dipelihara oleh sembarang orang. Hanya mereka yang benar-benar kuat yang mempunyai hak istimewa ini. Bersambung.